Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Terima kasih kepada teman-teman peserta semifinal yang sudah join ke Zoom berikut. Dan selanjutnya ini akan memaparkan mengenai teknis untuk pelaksanaan WBO pada babak semifinal dan juga untuk babak final. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Sabrina. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Baik, di sini saya akan memaparkan SOP dan juga ketentuan pada babak semifinal. Yang pertama, babak semifinal ini diikuti oleh 20 peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan. Nah, ketentuan babak penyisihan pada tanggal 24 Oktober nanti, yang pertama itu, peserta wajib konfirmasi kedatangan ke CP yang tertera, maksimal itu H-3 pelaksanaan babak semifinal. Kemudian, peserta ini wajib menggunakan seragam identitas sekolah masing-masing. Kemudian, pelaksanaan babak semifinal diikuti oleh peserta yang bersangkutan, pengawas, dan juga panitia. Nah, jumlah soal pada babak semifinal ini 50 butir soal, yang mana materi yang diujikan ini meliputi yang pertama, biologi sel dan molekuler, yang meliputi struktur dan fungsi sel, makromolekul, seperti karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, kemudian metabolisme sel, komunikasi sel, sistem transport membran, dan juga pembelahan sel. Kemudian bab selanjutnya itu ada mikrobiologi yang berisi tentang fisiologi mikroorganisme seperti virus, bakteri, fungi, dan juga protozoa. Selanjutnya ada struktur dan fungsi mikroorganisme, pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, dan juga peranan mikroorganisme. Bab selanjutnya ada anatomi dan fisiologi tumbuhan yang meliputi struktur dan fungsi jaringan, fotosintesis dan fotorespirasi, fotoperiodisme, sistem pembangkit energi C3, C4, CAM, transportasi air dan mineral, reproduksi tumbuhan, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Bab selanjutnya ada anatomi dan fisiologi hewan yang meliputi sistem saraf dan endokrin, kemudian ada sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem imun dan juga sistem reproduksi. Kemudian bab selanjutnya genetika yang meliputi sintesis protein, pautan dan pindah silang, mutasi pada gen dan juga kromosom, hukum Mendel dan penyimpangannya, karyotype, penyakit langka terpaut kromosom, dan juga pola pewarisan sifat. Bab selanjutnya ada etologi yang meliputi perilaku bawaan dan belajar, komunikasi dan organisasi sosial, perilaku mencari makan, dan perilaku mencari pasangan. Bab selanjutnya yaitu evolusi yang meliputi prinsip dan teori evolusi, petunjuk adanya evolusi dan mekanisme evolusi, mikroevolusi yang berisi perubahan frekuensi alel. Selanjutnya yaitu bab ekologi yang berisi aliran energi, daur biogeokimia, biodiversitas, biosfer, adaptasi dan spesiasi, serta konservasi alam. Bab selanjutnya yaitu bioteknologi yang berisi bioteknologi konvensional dan juga modern, etika dan hukum Islam tentang bioteknologi, teknik-teknik bioteknologi modern, dan juga peranan bioteknologi. Kemudian bab terakhir yaitu ada biosistematika yang berisi taksonomi dan filogenetik, sistematika, teknik klasifikasi, dan juga identifikasi. Nah, tipe soal pada babak semifinal ini nanti, yang pertama itu ada pilihan ganda, kemudian ada soal benar salah setiap pernyataan, dan juga soal tipe sebab akibat. Selanjutnya, peserta masuk ke ruang ujian yang sudah disediakan oleh panitia.
dan peserta wajib memakai ID card yang sudah disediakan oleh panitia sebagai identitas. Kemudian, peserta wajib membawa alat tulis dan alokasi waktu pengerjaan soal semifinal yaitu 60 menit atau 1 jam. Kemudian, peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Nah, ketentuan penilaian dari babak semifinal yaitu jika benar mendapatkan poin 5, jika salah mendapatkan jika salah poin -2, dan jika tidak menjawab poinnya 0. Kemudian ini ada SOP atau Standar Operasional Prosedur Lomba Semifinal Wali Songo Biologi Olimpiade yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Yang pertama, ruang babak semifinal hanya boleh dimasuki oleh peserta, pengawas ujian, dan juga juri. Kemudian, peserta diharuskan absensi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang babak semifinal. Kemudian peserta diharuskan membawa alat tulis masing-masing dan peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan. Kemudian, ketika babak semifinal dimulai, peserta dilarang berkomunikasi dengan peserta yang lain. Peserta lomba semifinal Wali Songo Biologi Olimpiade diharuskan memakai ID card yang sudah diberikan oleh panitia. Kemudian toleransi keterlambatan 5 menit sebelum babak semifinal dimulai, dan jika peserta terlambat tidak diperkenalkan mengikuti babak semifinal. Kemudian alokasi waktu pengerjaan babak semifinal yaitu 60 menit. Ini ada beberapa poin, yaitu terkait pelanggaran. Apabila peserta terindikasi melakukan kecurangan, maka akan mendapatkan teguran maksimal 3 kali, dan apabila masih mengulangi hal yang sejenis, maka pengawas lomba akan menghentikan atau mengeluarkan peserta dari ruang ujian. Kemudian, pengawas lomba itu berhak menghentikan atau mengeluarkan peserta yang tidak mematuhi peraturan lomba dan dinyatakan tidak mengikuti perlombaan atau didiskualifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan pada saat babak final. Yang pertama itu, babak final Wali Songo Biologi Olimpiade ini nanti akan diikuti oleh 10 peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal. Kemudian ketentuan babak final yang pertama, babak final diikuti oleh peserta yang bersangkutan, pengawas, dan juga juri. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum pelaksanaan final dimulai. Kemudian toleransi keterlambatan itu 5 menit sebelum babak final dimulai, dan jika peserta terlambat, tidak diperkenankan mengikuti babak final. Kemudian peserta wajib absensi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang babak final, dan peserta wajib mengenakan jas laboratorium dan ID card yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian, peserta wajib membawa alat tulis masing-masing, dan peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan, serta ketika babak final dimulai, peserta dilarang berkomunikasi dengan peserta yang lainnya. Nah, apabila peserta terindikasi melakukan kecurangan, maka akan mendapatkan teguran maksimal 3 kali, dan apabila masih mengulangi hal yang sejenis, maka pengawas lomba akan menghentikan atau mengeluarkan peserta dari ruang ujian. Peserta melaksanakan 2 kali praktikum mengenai hewan dan juga tumbuhan, dan alokasi waktu pelaksanaan setiap praktikum yaitu 30 menit. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator.
Baik, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai babak final, yaitu terutama praktikum, akan disampaikan oleh Kak Afidati. Kepada Kak Afi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kawan-kawan, ini saya akan menjelaskan terkait praktikum untuk babak final. Itu kan terdiri dari dua praktikum ya, praktikum hewan dan juga praktikum tumbuhan. Nah, nanti akan dibagi dua kelompok menjadi 5 orang itu masuk ke praktikum tumbuhan terlebih dahulu dan 5 orang lagi masuk ke praktikum hewan. Nah, setelah itu akan setelah selesai praktikum itu lalu ya di rolling di praktikum yang sudah praktikum hewan di rolling ke praktikum tumbuhan dan yang sudah melakukan praktikum tumbuhan akan di rolling ke praktikum hewan seperti itu. Untuk praktikum tumbuhan itu mengenai jaringan tumbuhan dan untuk praktikum hewan hanya nanti melakukan bedah hewan dari salah satu 5 kelas. Itu ada 5 kelas animal, kan ada aves, pisces, mamalia, reptil, dan juga amfibi. Nah, kita memakai salah satu hewan dari 5 kelas tersebut. Nah, nanti diamati bagian morfologi luar dan juga anatomi bagian dalam. Nanti juga disebutkan fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, untuk sistem penilaiannya, untuk babak final itu kita mengambil 30% untuk nilai dari semifinal dan juga 70%-nya dari nilai final, dari nilai praktikum itu. Mungkin itu mengenai praktikum untuk babak final. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, baik itu tadi untuk pemaparan mengenai teknis dalam pelaksanaan lomba WBO babak semifinal dan juga final. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta semifinal yang ingin menanyakan terkait apapun tentang semifinal dan final pada WBO tanggal 24 Oktober bisa ditanyakan secara langsung atau bisa lewat eh, chat di Zoom. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan. Saya persilahkan. Baik, mungkin dari peserta yang mau bertanya, dipersilakan untuk open mic.
Baik, karena ada yang bertanya di kolom chat mengenai ketentuan praktikum yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ulang kembali, kalau praktikum untuk babak final itu akan dibagi menjadi dua, praktikum hewan dan juga praktikum tumbuhan. Untuk praktikum tumbuhan, kita mengamati jaringan tumbuhan. Dan untuk praktikum hewan, itu menggunakan salah satu hewan dari 5 kelas tersebut, kelas animal. Dan untuk penilaian babak final, itu kita mengambil 30% dari semifinal dan 70% dari hasil praktikum. Dan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kanceli, jadi namanya, ini apa tidak ada spesifik menggunakan hewan apa karena 5 kelas itu berbeda-beda hewannya agar kita persiapkan. Ya teman-teman, karena this is a competition, jadi kita tidak men-spill hewan secara spesifik, hanya kita memberikan clue saja salah satu dari 5 kelas tersebut. Karena untuk sebagai challenge untuk para finalis, bagaimana caranya untuk menyelesaikan tantangan tersebut secara efektif dan juga efisien. Mungkin itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik teman-teman, itu tadi jawabannya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Atau dari teman-temannya lain ingin menanyakan juga terkait babak yang semifinal ataupun final, bisa ditanyakan. Oh iya, dan untuk sebelum melaksanakan praktikum, itu para peserta akan diberikan petunjuk praktikum terlebih dahulu. Jadi setelah semifinal nanti para finalis bisa belajar dari petunjuk praktikum itu. Nanti baru pengumuman finalis dan melakukan praktikum seperti itu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Untuk petunjuk praktikum ini berupa file ya teman-teman, bukan kita mendemonstrasikan praktikum. Hanya saja nanti diberikan petunjuk untuk cara membedah hewan tersebut bagaimana begitu. Ya, aku langsung ikut kita film Bayu. Aku pengen. Baik, ini ada yang bertanya lagi terkait tempat penginapan. Ini saya serahkan kepada Kak Davina. Kepada Kak Davina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin masuk. Untuk penginapannya, apakah perlu daftar? Iya, nanti semuanya akan kami handle untuk penginapan. Jadi nanti peserta menghubungi ke saya. Terus nanti dari pihak panitia akan mendaftarkan dan nanti pesertanya tinggal datang ke sana. Kayak gitu. Kalau kurang jelas bisa ditanyain lagi. Baik, jadi untuk penginapannya nanti, itu nanti akan direkomendasikan oleh panitia. Jadi untuk teman-teman yang nantinya butuh untuk penginapan, nanti bisa untuk konfirmasi ke panitia. Dan nanti juga untuk transportasinya juga akan Baik teman-teman semua, izin menambahkan ya. Untuk masalah akomodasi dan penginapan nanti akan diinfokan oleh panitia. Jadi untuk transportasi dan penginapan nanti ada rekomendasi dari kami begitu. Namun untuk kami hanya menyediakan rekomendasi saja. Jadi untuk biayanya ditanggung oleh masing-masing peserta begitu. Jadi insya Allah aman untuk penginapan dan juga akomodasi. Begitu teman-teman. Maksudnya penginapan disediakan. Penginapan itu kami merekomendasikan saja. Jadi nanti untuk biaya nanti ditanggung oleh masing-masing peserta. ya, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, baik teman-teman, izin menambahkan berkaitan dengan pendamping. Nah, untuk mendamping peserta itu, misalnya satu peserta membawa itu satu pendamping itu tidak apa-apa gitu. Jadi satu peserta satu pendamping. Oh ya, kalau dilihat di Rondon itu kan ada seminar. Nah, itu nanti pendampingnya, jadi guru-guru pendamping nanti bisa ikut seminar. Jadi serangkaian acara nanti ketika teman-teman semuanya mengerjakan semifinal, nah guru pendamping yang dari instansi masing-masing, guru pendamping teman-teman nanti ikut seminar gitu. Jadi nanti bisa diinfokan kepada guru pendampingnya masing-masing ya gitu. Untuk rundown acaranya bisa dilihat kembali. Mungkin ada tambahan lagi dari kakak panitia yang lain, silakan. Jadi nanti untuk terkait alurnya, nanti kan peserta dari penginapan itu kan nanti akan ada panitia yang mengarahkan untuk datang ke tempat ke kampus 3 di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, nantinya akan dibagikan masing-masing dari peserta itu ada PJ-nya. Nah, kemudian nanti setelah datang di kampus, nanti untuk absensinya itu di depan gedung teater FST. Nantinya itu nanti akan di absen terlebih dahulu untuk mengikuti pembukaan acara puncak WBC. Nah, kemudian setelah mengikutkan di acara puncaknya itu kan nanti pendamping sama peserta ikut pembukaan. Nah, kemudian setelah pembukaan selesai, nanti peserta akan diarahkan memasuki ke ruang ujian untuk mengikuti babak semifinal. Nah, sedangkan bagi pendamping nanti mengikuti seminar kependidikan yang berada tempatnya di Gedung Teater Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, izin jawab pertanyaan dari Faris Ryan. Mulainya itu jam 10. Nah, jadi serangkaian acara itu kami dari panitia itu mulai absensi dari peserta dan juga pendamping itu mulai jam 7.30. Kemudian acara puncak itu akan dibuka pada pukul 8. Kemudian eh, kemudian pengerjaan babak semifinal itu dimulai pada pukul 10. Jadi yang pukul 10 itu untuk pengerjaan babak semifinal begitu. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan langsung kepada kakak-kakak panitia.
Nah, izin menyampaikan terkait rundown yang sudah dikirim di grup. Jadi untuk tanggal 24 Oktober, nanti kan peserta sama pendamping itu kan datang ke kampus 3 di UIN Wali Songo itu kan pagi. Nanti untuk absensinya itu berada di depan gedung teater, nanti akan diarahkan oleh panitia. Ini absensinya dimulai dari jam setengah 8. Nah, kemudian untuk jam 8 nanti ada pembukaan acara puncak dari WBC. Ini dimulai jam 8 sampai serangkaian acara pembukaan itu sampai jam hmm, Nah, selesai acara pembukaan acara puncak ini jam 9 lebih 10. Nah, ini diikuti oleh pendamping dan juga dari peserta. Kemudian selanjutnya itu ada babak semifinal yaitu pengerjaan soal dengan cara tertulis. Nah, ini nantinya peserta itu nanti diarahkan untuk masuk ke ruang kelas. Itu dimulai dari pukul 9 lebih 20 sampai jam setengah 10. Kemudian nanti sebelum itu juga ada absen dari peserta sebelum memasuki ruangan. Kemudian pengerjaan soalnya nanti akan dimulai dari jam 10 sampai jam 11. Dan nanti setelah itu dari soal tersebut akan dikoreksi dan pada jam setengah 1 sampai jam 1 itu nantinya akan ada pengumuman bagi peserta yang lolos ke babak final dan juga pembagian sertifikat bagi peserta yang belum lolos ke babak final. Nah, nantinya untuk peserta kan nanti mengikuti pengerjaan babak semifinal. Nah, sedangkan untuk pendamping di waktu yang bersamaan itu nanti akan ada acara seminar. Jadi untuk pendamping nanti bisa ikut acara seminar yang dilaksanakan tempatnya itu sama seperti yang acara pembukaan tadi yaitu di Gedung Teater SDB Saintek, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, nanti untuk setelah waktu dua tiba itu nanti akan ada waktu untuk isoma dan nanti untuk babak yang final atau praktikumnya itu nanti akan dimulai jam 1 untuk jam 1 sampai jam 1:30. Kemudian nanti akan ada jeda yaitu jam 1:30 sampai jam 2 kurang seperempat dan nanti akan yang sesi 2 itu nanti akan dimulai lagi jam 2 kurang seperempat sampai jam 2 lebih 15. Nah, nanti setelah praktikum itu nanti akan ada pengoreksian terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu koreksi, nanti dari peserta itu nanti akan ada tur laboratorium lab biologi di Fakultas Sains dan Teknologi yang akan didampingi oleh asisten praktikum, yaitu pada pukul setengah 3 sampai jam 3. Kemudian setelah itu nanti bagi peserta yang ingin melaksanakan sholat terlebih dahulu untuk saat asar bisa dari jam 3 sampai jam 3:30. Nah, jadi untuk pengumuman pemenangnya nanti akan dilaksanakan jam 4:30 sampai jam 4:30. Baik, untuk rondonya seperti itu. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan atau bisa dibaca kembali di grup peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait serangkaian acara pada tanggal 24 atau terkait apapun bisa ditanyakan.
Baik, teman-teman, apakah masih ada yang dibingungkan atau perlu ditanyakan kembali terkait acara pada tanggal 24 Oktober pada hari Kamis besok? Jika tidak ada, saya tunggu sampai jam 10 lebih 10. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Nanti jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa diakhiri untuk acara TM Technical Meeting kedua ini. Baik, izin menambahi. Jadi untuk surat pernyataan ketersediaan untuk mengikuti acara puncak di tanggal 24 bagi teman-teman peserta yang belum mengupload surat ketersediaannya, yaitu bisa diupload di link Google Drive yang sudah disediakan. Jadi untuk link template-nya itu nanti dari masing-masing peserta bisa mendownloadnya terlebih dahulu, kemudian baru diedit dan diupload ke link drive yang sudah disediakan. Dan untuk maksimal uploadnya nanti terakhir yaitu ditunggu sampai hari Senin pukul 3 WIB.
Oke, menanggapi pertanyaan mengenai praktikum lagi ya ini terkait tumbuhan itu ya kita mengamati hanya jaringan tumbuhan, tapi jaringan tumbuhan ini beserta finalis sendiri yang membuat preparatnya. Jadi kita menyediakan tumbuhan dan nanti finalis membuat preparat dan nanti juga masuk pada penilaian praktikum itu. Lalu diamati bagian jaringannya. Nah, untuk bagian-bagiannya itu nanti juga akan dijelaskan di petunjuk praktikum apa saja yang harus diamati begitu. Apakah untuk praktikum sudah bisa dipahami untuk para peserta? Oke, baik, terima kasih. Nah, eh, di grup WhatsApp ini sudah dikirimkan untuk format list nama peserta dan juga domisili. Nanti teman-teman bisa mengisi untuk mempermudah panitia untuk pembagian yang untuk mengurusi yang penginapan bagi teman-teman yang membutuhkan penginapan. Oke. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali dari teman-teman yang belum dipahami atau terkait untuk acara besok, atau sudah bisa dipahami semuanya? Dan bagi teman-teman yang belum mengisi link absensi, bisa mengisi terlebih dahulu yang sudah dikirimkan di chat Zoom.
Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin tanyakan, mungkin bisa diakhiri. Selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi. Bagi teman-teman, dimohon untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Bagi para peserta, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, lagi. Bebas. 1, 2, 3. Satu lagi. Kayak pipis sih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman serta yang sudah join ke technical meeting yang kedua ini. Nanti untuk teman-teman yang belum bisa ikut nanti akan dikirimkan link untuk record TM2 ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin tadi ada yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyakan langsung ke grup peserta ya. Jadi agar semua peserta itu juga tahu, jangan kalau bisa langsung tanyakan ke grup ya. Oke, baik saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.